Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadek Suputri Antariksa, nomor absen 3 dari kelas 5A MBP. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai bab 7, yaitu mengenai pengendalian pembelian dan stok. Adapun topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai bagaimana pengendalian penerimaan dan pengeluaran barang di hotel. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai pengendalian biaya. Dan yang terakhir, yaitu mengenai pengendalian personalia. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengendalian penerimaan dan pengeluaran barang di suatu hotel. Penerimaan persediaan sumber, di mana penerimaan persediaan barang dapat disebabkan oleh yang pertama yaitu adanya pembelian, kemudian yang kedua yaitu adanya penerimaan bonus, kemudian yang ketiga yaitu adanya retur. Di mana setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan penerimaan barang yang menandakan bahwa pihak penerima barang benar-benar menerima barang tersebut. Dan pada saat menerima barang, pihak yang menerima barang harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa yang pertama, apakah barang yang diterima itu benar-benar merupakan barang pesanan dari perusahaan dari segi kualitas dan juga kuantitasnya. Kemudian yang kedua, apakah barang yang diterima sudah disetujui oleh pihak perusahaan. Kemudian berikut merupakan contoh dari prosedur penerimaan barang di Hotel Love Legian Hotel, di mana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, proses penerimaan barang dimulai dari permintaan pembelian barang oleh departemen yang ada. Kemudian, daftar permintaan barang ini ditulis dalam form purchase request atau PR dan dikirimkan ke bagian pembelian. Proses ini dimulai dari adanya kebutuhan suatu barang atau jasa di suatu departemen di hotel. Kemudian bagian pembelian akan memproses permintaan tersebut menjadi purchase order atau PO, yang kemudian form tersebut dikirim kepada supplier. Kemudian melakukan proses pemilihan setelah bagian pembelian bersama dengan bagian departemen yang bersangkutan dan bagian cost control untuk melakukan market survey. Kemudian yang ketiga yaitu penerimaan barang dilakukan ketika supplier mengirim barang ke hotel dan disertai dengan invoice. Kemudian bagian penerimaan barang atau receiving akan menerima barang-barang tersebut. Receiving harus memastikan bahwa apa saja yang akan datang. Hal tersebut dapat dilihat pada form PO. Kemudian selanjutnya penempatan pemesanan pembelian dimulai ketika bagian penerimaan barang atau receiving melakukan pengecekan fisik dari barang tersebut, seperti mencocokkan nama barang, jumlah barang yang akan datang, dan harga yang tertera pada purchase order dan faktur harus sesuai. Dokumentasi yang meliputi faktur dan purchase order sampai kepada penyimpanan barang tersebut. Kemudian ketika receiving menerima barang harus dilakukan dengan teliti. Receiving harus melihat tanggal kadaluarsa untuk menghindari barang yang tidak dapat digunakan lagi. Selain tanggal kadaluarsanya, receiving juga harus mengamati kemasan yang diterima karena apabila terdapat kemasan rusak, maka itu akan mengurangi kualitas dari barang tersebut. Dan apabila menerima barang ditemukan barang dalam kondisi yang kurang bagus, maka receiving harus memilih satu persatu barang yang datang dan bisa untuk dikembalikan ke supplier. Kemudian tahapan terakhir adalah pencatatan transaksi pembelian yang dilakukan, yaitu meliputi pencatatan daily receiving report yang dilakukan oleh bagian penerimaan barang dan store equation yang dilakukan oleh bagian penyimpanan atau gudang. Kedua pencatatan transaksi tersebut sama-sama akan diberikan kepada cost control sebagai laporan harian. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai bagaimana pengeluaran barang persediaan, yaitu sumber pengeluaran persediaan dikarenakan oleh yang pertama yaitu adanya penjualan, kemudian yang kedua yaitu adanya pemberian bonus, kemudian yang ketiga yaitu adanya pemberian contoh barang. Pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang. Dan jika tidak ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, bagian gudang tidak boleh mengeluarkan barang yang ada di gudang. Contoh perintah pengeluaran barang dapat berupa dokumen seperti surat jalan, delivery order, memo retur pembelian, dan sebagainya. Setiap perusahaan memiliki penyebutan nama dokumen yang berbeda sehingga yang perlu dipahami adalah esensi dari dokumen tersebut. Selain itu, saat pengeluaran barang, bagian gudang harus melakukan update pada kartu stok agar perusahaan dapat mengetahui posisi stok setiap ada perubahan. Proses dari pengeluaran barang di Alia Hotel yaitu
Langkah-langkahnya seperti yang pertama, departemen yang memerlukan barang menyiapkan formulir requisition atau SR yang berisi tentang jenis dan jumlah barang yang diperlukan. Kemudian formulir SR tersebut harus ditandatangani oleh kepala departemen, lalu kemudian diserahkan ke bagian store. Kemudian formulir SR pun ditandatangani oleh kepala departemen, maka bagian store akan memproses permintaan barang tersebut dengan memeriksa dan menyiapkan barang-barang yang diminta oleh departemen yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya pihak store akan menyerahkan barang yang diminta oleh departemen yang bersangkutan, kemudian meminta tanda tangan dari staf yang menerima barang tersebut. Kemudian, bagian store akan menandatangani formulir SR tersebut yang umumnya dibuat dalam 3 rangkap dan akan didistribusikan kepada, yaitu yang pertama untuk cost control, kemudian yang kedua untuk departemen yang membutuhkan, kemudian yang ketiga ada store untuk mencatat pengembalian barang tersebut pada bin card sebagai pengurangan jumlah berdasarkan SR. Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu mengenai pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah suatu usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Untuk menghitung pengendalian biaya dapat dilakukan dengan menggunakan metode dari IOKI. Contoh penerapannya yaitu adalah Hotel Max One pada tahun mendatang membutuhkan persediaan sampo sebanyak 30.000 unit dan harga beli bahan baku per unit sebesar 3.000. Biaya pemesanan untuk setiap kali melakukan transaksi sebesar 50.000 dan biaya penyimpanannya sebesar 25% dari rata-rata nilai persediaan. Dan berapakah IOKI-nya? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Diketahui P atau biaya pemesanannya sebesar 50.000, kemudian D atau pemakaian bahan baku sebesar 30.000 unit, dan C atau biaya penyimpanan sebesar 25% dikali 3.000. Maka akar 2 kali D kali P dibagi dengan C. Jadi IOKI-nya itu sama dengan 2.000 unit. Untuk materi terakhir, yaitu mengenai pengendalian personalia. Pengendalian personalia merupakan serangkaian aktivitas mengelola sumber daya manusia, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan untuk mengorganisir berbagai aktivitas yang berkaitan. Dan tugas lain dari personalia termasuk mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan para karyawannya, di mana terdapat 2 jenis pengendalian personalia, yaitu ada pengendalian intern dan extern. Pengendalian intern yaitu merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian intern ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi untuk dirancang membantu organisasi suatu tujuan atau objek tertentu. Kemudian yang kedua, itu ada pengendalian ekstern, merupakan pengendalian dilakukan dari luar pengendalian ini dan dilakukan secara formal ataupun informal. Pengendalian formal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi-instansi atau pejabat resmi. Pengendalian formal dapat dilakukan secara intern maupun ekstern. Kemudian yang kedua ada pengendalian informal. Pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Pengendalian ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut merupakan proses perekrutan pegawai sales and marketing pada firm hotel, yaitu di mana pertama penerimaan pendahuluan dalam proses seleksi karyawan bagian sales and marketing. Dalam proses seleksi karyawan bagian sales dan marketing, penerimaan pendahuluan dilakukan dengan menerima berkas lamaran dari calon pelamar, baik yang diantar langsung maupun via pos, di mana seleksi lamaran ini dilakukan oleh manajer HRD dengan cara menyeleksi kelengkapan berkas lamaran. Pertama, surat lamaran akan diseleksi secara kelengkapan administratif seperti KTP, ijazah, surat lamaran, riwayat hidup, dan juga pengalaman kerja. Dan setelah kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap, selanjutnya surat lamaran tersebut diseleksi kembali berdasarkan kriteria untuk bagian sales dan marketing. Adapun kriteria untuk posisinya itu yaitu yang pertama,
memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik karena akan selalu berhubungan dengan klien. Kemudian yang kedua yaitu bersedia bekerja dengan target. Yang ketiga, pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Yang keempat, pandai membangun hubungan dan meyakinkan customer. Kemudian yang terakhir, berperilaku baik, sopan, jujur, dan juga disiplin. Kemudian yang kedua ada tes penerimaan. Tes penerimaan ditujukan untuk melihat kemampuan sebenarnya dari pelamar. Tes penerimaan dapat pula untuk menguji respon pelamar yang sebenarnya terhadap pekerjaan dan tugas yang akan dijalani. Tes ini bervariasi, antara lain tes psikologis, tes pengetahuan, dan juga performance test. Wawancara seleksi dalam teori proses seleksi karyawan wawancara. Seleksi dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam kemampuan dan kepribadian para pelamar yang tidak diperoleh melalui tes-tes tertulis. Wawancara seleksi dibutuhkan untuk dapat mengetahui informasi lebih mendalam mengenai calon karyawan, sehingga tidak akan salah dalam hal penempatan posisi kerja. Kemudian yang keempat yaitu adalah evaluasi medis atau tes kesehatan. Dalam proses seleksi karyawan, sales dan marketing perlu untuk menerapkan tes kesehatan bagi para pelamar untuk mengetahui apakah para pelamar memiliki riwayat penyakit yang berbahaya yang nantinya dapat menghambat dalam proses bekerja. Kemudian yang kelima ada wawancara oleh manajer HRD. Wawancara ini dilakukan oleh manajer HRD dengan tujuan untuk mengetahui kesiapan kerja dari calon karyawan, serta memperoleh informasi yang lebih mendalam lagi mengenai kemampuan pelamar dalam melaksanakan tugas yang akan dikerjakannya. Biasanya dalam wawancara ini, manajer HRD akan menanyakan perihal upah yang diinginkan, dan juga selain itu dalam proses wawancara ini, manajer HRD juga menjelaskan mengenai company profile, visi dan misi perusahaan, aktivitas perusahaan, dan cara kerja calon karyawan, serta tanggung jawab dan wewenang bagian sales dan marketingnya. Yang ketujuh adalah keputusan penerimaan. Tahapan terakhir dalam proses seleksi adalah keputusan penerimaan. Keputusan penerimaan calon karyawan bagian sales dan marketing berdasarkan dari data hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, sekian dari pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan saya berharap materi yang saya sampaikan ini bisa berguna untuk kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.